Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selamat jumpa kembali dengan Kang Salman di channel Barokah Ngaos. Para pemirsa rahimakumullah, para pemirsa Nusantara dimanapun panjenengan berada, semoga Allah memberkahi kita semua, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita semua, semoga Allah memberikan rezeki yang banyak yang dapat bermanfaat dalam dunia maupun di akhirat, tentu dalam hal kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan beberapa bab dari kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Sumar Al-Hadrami. Kita akan melanjutkan bab di kitab Safinatun Najah, di mana sebelumnya saya telah mengupload video sebelumnya, yaitu perkara-perkara yang membatalkan wudu. Maka dari itu kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab di kitab Safinatun Najah setelah bab perkara-perkara yang membatalkan sebuah wudu, seperti itu. Sebelum kita mulai pembahasan pada kesempatan kali ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga dengan apa-apa yang telah kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan, dan senantiasa menjadi ilmu yang dapat menolong kita di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswadihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء من المسلمين والمحسنين جميعا، خصوصا إلى شدة القادر الجيلاني. وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, man utawi sapane wong iku intaqadha lamun rusak apa wudu'uhu wudu iman, hurima mongkoin haramake alaihi ing atase man apa arba'atu asya'a, papat pira-pira perkara. Jadi pada faslun ini atau pada bab ini menjelaskan tentang seseorang yang batal wudunya atau rusak wudunya, maka diharamkan dalam 4 perkara ini. Yang pertama, as-salatu suci iku salat, wat tawafu lan tawaf, wa massul mushafi lan demek mushaf, wa hamluhu lan gawa mushaf. Jadi 4 perkara ini diharamkan bagi orang yang batal wudunya, batal hadas kecilnya, seperti itu. Jadi yang nomor 1 yaitu salat. Salat ini diharamkan bagi orang yang tidak mempunyai wudu, kecuali dalam unsur darurat seperti tidak ada debu, tidak ada air. Jadi sholatnya bisa, tapi sholat dihurmatil waktu, seperti itu. Misalkan tidak ada air ataupun tidak ada debu untuk tayamum, itu bisa sholat, tetapi dalam tanda kutip dihurmatil waktu, untuk menghormati waktu. Dan setelah menemukan air maka harus sholat lagi untuk menebus sholat yang pertama itu. Seperti itu. Jadi apabila batal wudunya maka
tidak diperkenankan atau diharamkan dalam kitab Safinatun Najah untuk sholat kecuali dalam unsur darurat seperti itu. Yang nomor 2 wat tawafulan, tawaf sunnah maupun tawaf fardu itu tidak boleh dilakukan apabila batal wudunya, batal hadas kecilnya seperti itu. Yang nomor 3 wa masul mushafilan, memegang mushaf dalam kitab Safinatun Najah tidak diperbolehkan atau diharamkan ketika seseorang batal wudunya memegang mushaf seperti itu, memegang mushaf Al-Quran. Yang nomor 4 wa hamluhu lan kawa mushaf, membawa mushaf. Jadi membawa mushaf atau membawa Al-Quran itu diharamkan bagi orang yang batal wudunya. Memegang saja tidak boleh, apalagi membawanya seperti itu. Dalam kitab Kasyifatus Sajah ada pengecualian, yaitu ketika kita membawa sesuatu yang lebih banyak. Maksudnya itu ketika kita membawa, misalkan kita membawa tas dan dalam isi tas ada Al-Quran, terus ada buku-buku lainnya, itu tidak apa-apa. Lebih banyak buku-buku lainnya itu tidak apa-apa seperti itu. Dalam kitab Kasyifatus Sajah dijelaskan seperti itu. Lanjut, wa yahrumu lan haram alal junubi ngatasi wong kang junub. Apa sitatu asya'a 6 pira-pira perkara. Jadi diharamkan juga bagi orang yang junub. Yang pertama tadi kan diharamkan bagi orang-orang yang batal wuduknya, beda dengan orang-orang yang junub. Setelah bersenggama kan junub, ataupun keluar mani itu junub. Itu diharamkan 6 perkara ini dalam kitab Safinatun Najah. Diharamkan apa saja? Yang nomor 1 yaitu as-sholatu, sholat. Yang nomor 1 itu as-sholatu, sholat. Yang nomor 2 wat tawafu dan tawaf. Tawaf sunnah maupun tawaf fardu. Sholat sunnah maupun sholat fardu. Sholat kifayah, sholat duha tidak boleh kalau junub. Sama halnya dengan wudu, kalau batal wudu ya tidak dibolehkan sholat kecuali ada unsur darurat seperti itu. Yang nomor 3 wa masul mushafi dan demek mushaf, memegang mushaf. Bagi orang junub diharamkan untuk memegang mushaf. Wa hamluhu lan kawa mushaf atau membawa mushaf diharamkan juga bagi orang yang junub. Di kitab Safinatun Najah. Sekali lagi saya jelaskan di kitab Safinatun Najah. Yang nomor 5, mulubsu fil masjidi, yaitu menang ing dalam masjid. Diam di dalam masjid itu juga diharamkan bagi orang yang junub. Jadi apabila kita misalkan ya, kita ada teman-teman saya kadang-kadang itu tidur di masjid, di lingkungan masjid itu tidur, terus junub ketika tidur, mimpi basah, keluar maninya, kan junub, langsung keluar dari daerah masjid, karena kalau menetap di sana itu diharamkan atau tidak diperkenankan oleh kitab Safinatun Najah ini, diharamkan karena junub seperti itu. Yang nomor 6, bagi orang yang junub diharamkan juga wa qiraatul Qur'ani dan ngaos Quran, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Dan di sini batasan-batasannya yaitu ketika melafatkannya dan suara yang diperoleh itu terdengar dengan sendirinya. Kalau hanya kata orang Madura itu lebih ke bien, cuma tidak timbul suara, itu tidak apa-apa. Kalau timbul suara, minimal itu terdengar sendiri, itu tidak boleh. Diharamkan dalam kitab Safinatun Najah seperti itu ya. Kalau cuma bibirnya saja yang bergerak, tidak apa. Kecuali kalau timbul suara dan suara itu dalam bacaan Al-Quran itu terdengar oleh diri sendirinya,
itu diharamkan. Itu penerangan dalam kitab Kasyifatus Saja, yaitu syarahnya kitab Safinatun Najah. Lebih detailnya kitab Safinatun Najah, seperti itu ya. Itu 6 perkara yang diharamkan oleh orang junub. Diharamkan untuk orang junub, 6 perkara. Kita lanjut lagi. Ini penjelasan lagi nih. Wa yahrumu bil haidi, wa yahrumu lan haram bil haidi sebab haid. Apa asyratu asya'a 10 pira-pira perkara. Jadi ini diharamkan juga bagi orang-orang yang haid, perempuan yang haid ataupun nifas. Yaitu 10 perkara. 10 perkara ini diharamkan bagi perempuan yang haid ataupun nifas. Seperti itu. Yang nomor 1 itu as-sholatu, sholat. Jadi orang haid ataupun nifas harus terlebih dahulu harus suci dari haidnya, dari masa haidnya ataupun masa nifasnya. Harus suci dulu baru sholat. Ketika masih dalam masa haid ataupun nifas, itu tidak diperbolehkan sholat, tapi nanti mengkodok sholatnya. Oh, tapi gak usah mengkodok, itu puasa. Kalau puasa itu mengkodok sholat. Kalau puasa itu mengkodok puasanya. Kalau sholat tidak, gak apa. Itu merupakan suatu surprise lah, spesial dari seorang wanita. Itu sholat, tidak diperbolehkan bagi orang yang haid ataupun orang yang nifas. Seperti itu. Yang nomor 2, wat tawafu lan tawaf. Tidak diperbolehkan juga tawaf. Mamasul mushafi lan demek mushaf. Memegang mushaf juga tidak boleh bagi orang yang haid. Wa hamluhu lan gawa mushaf. Membawa mushaf juga tidak diperbolehkan bagi orang yang haid ataupun nifas. Wal lubthu fil masjidi lan menang ing dalam masjid. Juga diam di dalam masjid itu tidak diperbolehkan bagi orang yang haid ataupun orang yang nifas. Seperti itu. Wa qiraatul Qur'ani lan membaca Al-Qur'an itu diharamkan juga bagi orang yang haid ataupun nifas. Terkecuali cuma bibirnya ini saja yang bergerak, tapi tidak timbul suara. Itu tidak apa-apa. Ataupun kita bertujuan untuk berzikir ataupun berdoa menggunakan ayat suci Al-Quran, itu tidak apa-apa. Dalam kitab Kasyifatus Saja itu diterangkan juga, tidak apa-apa. Kalau memang niatannya atau tujuannya itu cuma berdoa ataupun sebagai zikir, itu tidak apa-apa. Iya. Kalau mutlakannya dengan niatan itu Al-Quran, itu tidak boleh, itu diharamkan. Dalam qiraatul Quran, membaca Al-Quran seperti itu. Kalau di hati membacanya, itu tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa dalam hati. Membatinnya itu tidak apa-apa. Kita melihat misalkan orang haid melihat Al-Quran dan tidak melafadzkannya, tapi membaca di hati, itu tidak apa-apa, tidak diharamkan. Kalau membaca itu diharamkan, ya. Seperti itu. Yang selanjutnya wasaumu lan poso. Ini puasa tidak boleh bagi orang yang haid dan nifas, diharamkan. Puasa wajib ataupun puasa sunnah itu tidak diperbolehkan atau diharamkan bagi orang yang haid ataupun nifas. Maka dari itu, ketika dalam masa haidnya, ketika dalam masa nifasnya, seseorang perempuan tidak melakukan puasa, maka harus mengqadha ke puasa ke hari yang selain dari puasa Ramadan itu, harus menggantinya di hari-hari yang lain nantinya. Seperti itu. Wa talaqu lan tolak ataupun cerai. Jadi perempuan yang haid dan nifas itu diharamkan untuk cerai, melakukan penceraian seperti itu. Selanjutnya wal maruru dan liwat fil masjidi dalam masjid in khafat lamun kuatir sapa wadon talwisahu ing cipratane getih. Ini diharamkan bagi orang yang haid dan nifas, yaitu melewati lingkungan masjid,
melewati lingkungan masjid, tapi ada rasa khawatir, takutnya itu darah haidnya itu menetes di lingkungan masjid, itu tidak diperbolehkan seperti itu ya. In khafat talbisahu, tidak diperbolehkan untuk melewati daerah masjid karena ada rasa khawatir, takutnya darahnya itu menetes di daerah masjid tersebut. Itu tidak diperbolehkan. Yang terakhir wal istimta'u, lan ngalap seneng bima kelawan perkara bainas surrati ing dalam antarane udel warrubbati lan dengkul gitu. Jadi yang terakhir ini tidak boleh antara istri dan suami ketika dalam masa haidnya itu bersenang-senang di antara daerah antara pusar dan dengkul. Itu tidak diperbolehkan di kitab Safinatun Najah. Tidak diperbolehkan di antara pusar dan dengkulnya. Kalau di luar dari daerah tersebut itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Berarti dibolehkan. Tapi kalau dalam jangkauan antara pusar dan dengkul itu tidak diperbolehkan ya. Bisa dipahami ya. Seperti itu. Jadi itu yang diharamkan bagi orang yang haid seperti itu. Jadi fasal ini menjelaskannya itu rinci ya. Memang rinci. Ada seseorang yang batal wudhunya, apa saja yang diharamkan kalau batal wudhunya, seperti itu. Terus orang yang junub, orang yang keluar mani kan junub, itu harus mandi besar dulu. Terus orang yang junub itu apa yang diharamkan, itu ada di sini. Tadi sudah saya jelaskan semua ya. Terus orang yang haid, apa saja yang diharamkan, itu ada semua. Sudah saya jelaskan tadi. Kalau lebih rincinya itu nanti bisa dicarilah. Kita bisa di toko kitab, bisa ada terjemahan kitab Safinatun Najah, itu ada juga. Dan ada kitab yang kitab kuning gundulan, dan juga ada kitab yang terjemah Safinatun Najah, dan juga ada kitab yang berbahasa Jawa, Pegon. Menggunakan bahasa Arab, menggunakan tulisan Arab tapi itu bahasanya itu Jawa, Pegon ya. Nanti bisa belajar bersama ya. Enak kalau punya kitab seperti itu. Bisa belajar, kita lebih mendalami ilmu fikih, karena ilmu fikih merupakan ilmu yang harus kita pelajari untuk sahnya ibadah kita. Kalau sudah fikih kita itu rusak ataupun kurang sempurna, memang semua itu tidak ada yang sempurna di dunia ini. Tapi kita harus berusaha. Kalau misalkan fikihnya itu rusak, kurang baik, maka ibadah kita ya tidak sah. Kalau memang rukun-rukunnya kurang, misalkan wudhu, rukun-rukunnya kan merupakan salah satunya wajah, tidak membasuh wajah, ya nggak sah nanti sholatnya ya. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan untuk fasal perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang batal wudhunya, perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang junub, terus perkara-perkara yang diharamkan bagi orang yang haid. Seperti itu saja ya teman-teman semua. Mungkin teman-teman semua para pemirsa bisa langsung tulis di kolom komentar jika ada sebuah pertanyaan mengenai bab ini. Nanti saya akan menjawab ketika saya bisa menjawabnya. Dan apabila saya tidak bisa menjawabnya, maka saya akan menanyakan kepada ustadz saya. Sama-sama belajar teman-teman. Unzur ma qala wa tanzur man qala. Jadi lihatlah sesuatu yang disampaikan, jangan lihatlah orang yang menyampaikan, teman-teman semuanya. Kita sama-sama belajar, semoga ilmu yang bermanfaat, barokah dunia dan akhirat. Dan jangan lupa teman-teman semua, terus dukung channel Barokah Ngaos dengan cara subscribe, like, share sebanyak-banyaknya agar menjadi channel yang dapat bermanfaat, menjadi channel yang dapat mengamalkan ilmu-ilmu. Kita dapat mengamalkan ilmu-ilmu dan menjadi ilmu yang barokah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal
Amin. Nanti kita akan lanjut ke faslun asbabut tayamum. Jadi sebab-sebab tayamum, teman-teman semua. Itu di pertemuan selanjutnya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan teman-teman semua. Bila ada tutur kata yang dapat menyinggung perasaan para pemirsa rahimakumullah, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.